Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Syaro dengan rekan saya Perkenalkan, nama saya Tes Anggur Setiawasi. Kami dari kelas AK3B. akan mempresentasikan jawaban dari UAS Auditing pada tahun 2022. Oke, maaf. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, untuk selanjutnya untuk jawaban nomor 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Maaf, Oke, karena rekan saya sedang bermasalah, jadi akan saya jelaskan untuk nomor satunya. Oke. Oke, mohon maaf. Boleh, silakan. Oke, saya izin melanjutkan. Di sini ada soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan, serta apa tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Serta contohnya. Oke. Kertas kerja atau yang disebut KKP merupakan media atau dokumentasi yang dipergunakan oleh auditor serta milik auditor atas prosedur pemeriksaan dan tes-tes yang dilakukan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, rencana pemeriksaan, surat-surat konfirmasi, representation letter, rincian-rincian pos neraca, dan laba rugi. Nah, KKP ini bukanlah milik entitas klien, yang dimana tadi kan sudah dijelaskan bahwa KKP ini merupakan milik auditor, dan KKP ini juga wajib disimpan di dalam kantor KAP, yaitu kantor akuntan publik. Nah, KKP ini berisi dari dokumen bukti audit yang diperolehnya, lalu juga berisi catatan atas bukti audit dan dokumen pendukung transaksi yang diperoleh atas entitas klien, lalu juga berisi pelaksanaan audit yang dilakukan, lalu juga berisi informasi yang berguna untuk mengambil kesimpulan untuk menerbitkan opini. Boleh tolong dikebawahin dulu? Nah, KKP yang baik ini berisi informasi berupa terdiri dari nama entitas klien, nama KAP yang memeriksa, akun yang diperiksa, periode pemeriksaan, informasi hasil pemeriksaan yang diperoleh dari bukti audit, analisis, maaf dulu. Oke, lanjut. Berisi analisis yang telah dilakukan, tanggal pembuatan KKP, para pembuat KKP, nama supervisi, para supervisi, tanggal pelaksanaan supervisi, nomor KKP, serta catatan yang dilakukan auditor. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan permanent file dan current file? Oke, jadi tujuan dari pembuatan permanent file dan current file itu, yang current file itu pertama, current file itu atau berkas tahun berjalan merupakan dokumentasi hasil audit yang berisi informasi hasil audit yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan atau mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun atau periode yang diaudit saja. Nah, maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu jadi current file ini tuh hanya saat tahun berlangsungnya itu saja gitu loh, saat lagi diaudit itu saja kegunaannya. Nah, contohnya itu ada program audit, informasi umum, neraca saldo tahun berjalan, jurnal penyesuaian, dan
klasifikasi, schedule pendukung, informasi atas hasil pengauditan piutang usaha, jawaban konfirmasi piutang usaha, dan lainnya. Lalu, sementara permanent file atau berkas permanen merupakan dokumentasi hasil audit yang berisi informasi yang bersifat historis atau berlanjut. Nah, berlanjut pada audit saat ini. Nah, yang dapat dipergunakan untuk periode audit tahun-tahun berikutnya. Sehingga file ini menjadi sumber informasi penting bagi audit dari tahun ke tahun. Nah, contohnya itu ada kutipan salinan dokumen perusahaan yang berkelanjutan penting. Contohnya itu seperti akte kelahiran, terus anggaran rumah tangga perusahaan, perjanjian obligasi, serta kontrak. Nah, lalu yang kedua itu ada analisis atas akun tahun-tahun sebelumnya yang berkelanjutan penting bagi auditor. Itu seperti utang jangka panjang, akun ekuitas pemegang saham, serta aktiva tetap. Lalu contoh yang berikutnya ada informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian resiko pengendalian. Ini contohnya itu seperti bagan atau struktur organisasi, bagan arus, serta kuesioner. Lalu contoh yang berikutnya ada hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Nah, kami mendapatkan jawaban seperti itu yang dimana dari referensi 3 referensi tersebut. Baik, untuk nomor 2 selanjutnya dijelaskan oleh Lulu. Oke, nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 tipe audit, 3 tipe bukti audit dengan contoh. Ada 3 tipe audit. Yang pertama itu inspeksi, mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain. Atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Contohnya itu inspeksi atas catatan bukti otorisasi, duplikat dari faktur penjualan. Lalu yang kedua adalah observasi, terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya itu observasi oleh auditor atas perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Yang ketiga adalah prosedur analitis, terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non-keuangan. Contohnya, auditor membandingkan persentase laba kotor tahun ini dengan persentase laba kotor tahun lalu. Hasil yang sudah disebutkan tadi itu bersumber dari buku Al-Haryaman Yusuf, Auditing, halaman 229 sampai 232. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tias Anggoro Asih, untuk nomor 3. Oke, sebelumnya maaf tadi ada sedikit trouble, saya keluar. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara compliance test dan substantive test. Nah, untuk compliance test ini merupakan tes yang dilakukan atas bukti-bukti transaksi perusahaan dalam rangka untuk menilai apakah transaksi-transaksi yang ada dari perusahaan sudah dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen. Nah, contohnya ini misalnya apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam compliance test ini terjadi penyimpangan, meskipun jumlahnya tidak material, namun auditor harus tetap memperhitungkan efek dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Seperti itu. Selanjutnya, untuk substantif tes ini merupakan tes yang dilakukan untuk menilai kewajaran dari saldo perkiraan laporan keuangan. Nah, contohnya, apabila auditor menemukan suatu kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahan jumlahnya material, maka perlu dilakukan usulan penyesuaian tertulis. Hal ini kami dapatkan sumber dari script.com. Lanjut ke nomor 4, dijelaskan oleh rekan saya, Lulu. Untuk nomor 4, untuk pengujian akun piutang sering digunakan teknik konfirmasi. Jelaskanlah asersi apa yang hendak diuji dengan teknik tersebut, serta prosedur dan jenis konfirmasi yang Anda ketahui. Oke,
Dengan pengajuan akun piutang menggunakan teknik konfirmasi, maka menggunakan asersi penilaian, karena asersi ini berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dalam jumlah yang tepat. Yang dimana prosedurnya itu melakukan konfirmasi, meminta kepada klien, dan selanjutnya klien minta kepada pihak ketiga untuk menjawab secara langsung kepada auditor. Untuk jenis konfirmasi itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk konfirmasi positif yang membutuhkan jawaban, itu apakah saldo tersebut sudah sesuai atau belum. Konfirmasi ini juga digunakan ketika kuantitasnya sedikit dan saldonya besar. Lalu untuk konfirmasi negatif itu merupakan konfirmasi yang jika tidak dijawab, artinya saldo yang ditanyakan sudah sesuai atau benar. Konfirmasi ini digunakan ketika kuantitasnya banyak dan saldonya relatif kecil. Dari jawaban ini bersumber dari buku Al-Hariyah Yusuf halaman 195 dan 232. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan ke bagian 2, yaitu pengauditan akun kas kecil. Saya akan men-split screen antara soalnya dengan jawaban tersebut. Sebentar. Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, saya izin menyampaikan pada bagian 2 ini, yang dimana saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Jadi pada kasus ini, PT Anugerah Indah dalam mengelola kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap atau impress fund. Nilai dana kas kecil itu yang ditetapkan sebesar Rp3 juta, dengan pemegang dana kas kecil atau kasir adalah saudari Helena. Nah, pengisian kas kecil ini di tahun 2017 terakhir dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017. Nah, saat ini kami diminta melakukan perhitungan fisik atas kas kecil pada tanggal 10 Januari 2018 bersama dengan kasir. Nah, dalam kotak berangkas kas kecil ini terdapat uang tunai kertas dengan rincian, ya Lulu tolong. Nah, ada 6 lembar uang 100 ribuan, ada 18 lembar uang 5 ribuan, ada 8 lembar uang 20 ribuan, ada 7 lembar uang 10 ribuan, ada 3 lembar uang 5 ribuan, ada 29 lembar uang 2 ribuan. Yang dimana jika ditotal kita mendapati nilai sebesar 1.803.000 rupiah. Lanjut uang logamnya dulu. Oke, lalu untuk jumlah uang tunai logamnya dengan rincian 31 keping seribuan, 24 keping 500-an, dan 4 keping 100-an. Itu jika dijumlah totalnya adalah 43.400. Sehingga jumlah uang tunai yang kita miliki sekarang itu berkisar di 1.846.400. Oke, untuk pengeluarannya. Oke, saya lanjut menjelaskan tentang pengeluaran-pengeluaran. Jadi pengeluaran-pengeluaran ini yang kita dapatkan ada 2 akun yang gimana. Yang pertama ada akun perlengkapan kantor yang dibayar kepada toko ABC pada tanggal 5 Januari 2018 sejumlah Rp226.000. Lalu juga ada akun beban pembayaran peralatan motor yang dibayar kepada CV Jaya Teknika pada tanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp330.600. Nah, kenapa sih cuma ada 2 akun ini? Karena bisa dilihat dari soal ya, ada transaksi ke-5 dan 6, yang dimana kita menuliskan 2 akun ini karena nota pengeluaran pada tanggal 5 dan 9 Januari 2018 itu terjadi setelah tutup buku, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa tutup buku itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2017. Lalu, kenapa sih tanggal 30 Desember 2017 itu tidak dimasukkan ke dalam pengeluaran? Nah, hal ini seharusnya
tanggal 30 Desember itu tuh dimasukkan ke posting pada jurnal kas keluar dan diposting juga pada periode tutup buku. Gitu. Lanjut dulu. Oke, selanjutnya untuk trace back cash itu seperti yang tadi dilakukan ya. Saldo per 10 Januari, saldo kas di tangan kan kita memegang 1.846.400. Lalu untuk pengeluaran kasnya sebesar 556.600. Sehingga untuk saldo per audit Desember pada tahun 2017 itu adalah jumlah dari 1.846.400 dengan 556.000 dari kas yang kita pegang dengan jumlah kas yang keluar. Lalu untuk saldo per buku Desember pada tahun 2017 itu sebesar 3 juta. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa saldo kas kecil itu terdapat 3 juta. Ini. Okay. Sehingga didapati selisihnya yaitu 2.403.000 dengan 3 juta yaitu 597. Nah, 597 ini dijelaskan di jurnal penyesuaian 1 dan 2. Nah, jurnal penyesuaian 1 dan 2 itu menjelaskan pada poin 3 dan 4. Nah, poin 3 dan 4 itu kan, poin 3 itu kan untuk pengeluaran pada tanggal 30 Desember 2017. Yang keempat itu adalah tiket tol pada 29 Desember 2017. Kenapa dia masuk jurnal penyesuaian? Karena pertama, periodenya itu, karena pertama yaitu pengisian dana kas kecil terakhir adalah 28 Desember 2017. Sedangkan di sini si tiket tol itu pada 29 Desember 2017 itu menjelaskan di poin 4 pembebanan investasi pada kas kecil. Lalu untuk yang JP1 itu kan nota pengeluaran seharusnya itu masuk ke jurnal kas keluar. Tapi ternyata di Brankas tuh ada bukti nota pengeluaran pada tanggal tersebut 30 Desember. Seharusnya itu masuk pada periode tutup buku 31 Desember. Jadi dia masuk ke jurnal penyesuaian pembelian perlengkapan kantor pada kas kecil yaitu 545.000. Oke, selanjutnya untuk petty cash dijelaskan oleh teman saya Tias. Oke, jadi untuk petty cash fund pada periode 31 Januari 2018 itu untuk saldo per bukunya itu sebesar 3 juta rupiah yang dimana nominal ini didapat dari nilai dana kas kecil yang ditetapkan oleh perusahaan yang ada di soal. Lalu si 3 juta rupiah ini dikurangi biaya administrasi dan pembelian sebesar 556.600 rupiah, yang dimana hal ini merupakan total dari jurnal penyesuaian tadi, JP1 dan JP2. Sehingga pada petty cash fund ini 3 juta dikurangi 556.600 ribu rupiah, mendapatkan hasil 2.443.400. Nah, 2.443.400 rupiah ini merupakan saldo per audit 31 Januari 2018. Maaf, sebelumnya saya koreksi untuk saldo 556.600 itu adalah pengurang dari pada tanggal 5 dan 9 Januari. Pengeluaran. Ini oh iya, maaf. Dikurang. Oke, selanjutnya itu untuk cek yang belum disetor. Nah, ini kan ada poin nomor 7. Cek dari PT Usaha Terus senilai 5 juta. Sedangkan saldo kas kecil sistem dana tetap kita mempunyai 3 juta. Hal tersebut sebenarnya tidak masuk ke kas kecil. Lalu di sini jelaskan juga bahwa untuk membayar invoice nomor 0245 dari cek tersebut, cek tersebut itu Pak Saputra di bagian finance telah menjelaskan bahwa cek tersebut disetorkan keesokan harinya. Cek tersebut itu demi keamanan sementara dititipkan pada kasir kas kecil
karena meja Ibu Helena sedang diperbaiki. Jadi Bapak Saputra beralasan bahwa kenapa cek tersebut ada di brankas kecil karena demi alasan keamanan dan akan disetorkan pada kemudian hari. Jadi ini seharusnya masuk ke pengauditan akun kas atau pengauditan rekonsiliasi. Oke, dari sini Lanjut ke soal 1. oke, kita jawab ke soal yang 1. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi pada bagian 2. Yang salah satunya itu, asersi apa saja yang sedang diuji pada kasus ini, dan apakah yang dilakukan dan apakah prosedur audit yang dilakukan untuk menyelesaikannya. Nah, dari yang udah kita dapatkan bahwa asersi yang sedang diuji ini pada kasus ini yaitu ada 4, yang dimana ada hak asersi keberadaan, yang kedua ada hak asersi kelengkapan, yang ketiga ada hak asersi penilaian, dan yang keempat hak asersi pengalokasian. Sementara untuk prosedur auditnya itu ada prosedur hak dan prosedur kewajiban. Oke, nama selanjutnya untuk opini audit terhadap pengauditan akun kas kecil itu menurut saya ada qualified. Karena ada beberapa bukti transaksi yang seharusnya itu dicatat dalam bukti kas keluar. Itu masuk ke masuk ke saldo kas kecil. Dan walaupun itu tidak pervasif, namun itu masih bersifat material karena itu berhubungan dengan pembelian perlengkapan, lalu dengan kegiatan dinas dari pemanajer. Sehingga kesimpulannya adalah untuk pengadaan ini adalah opininya qualified. Oke. Baik, sekian. Ya. Baik, sekian dari kami. Kami mohon maaf atas kekurangan. Selebihnya itu menurut kami, kekurangan itu hanya menurut kami. Oke.